tapi kenapa main HP bisa awak? Kalau main HP awak, yang sebelah ini bisa lu kontes apa sebelah awak. Anak awak pergi pun tak tahu karena asyik main HP itu. Wah, udah ta'ala gitu pikir rupanya. Kenapa? Karena asyik main HP. Kenapa main HP bisa konsen? Kenapa sholat tidak? Nah, itu penyakit ini. Yang lalu sudah disampaikan tentang beberapa hal efek akibat dari sholat kita yang tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka hampir dianggap sia-sia semua amalan yang kita lakukan. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Tetapi di dalam hadis Rasul mengatakan, amin qaim, kata Rasulullah, beberapa orang banyak melaksanakan sholat itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya susah dan lelah saja. Nah, jadi kalau Allah sudah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang sholat tapi orang yang khusyuk, yaitu orang yang bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Karena dari awal kan kita sudah berniat lillahi ta'ala, semua amal ibadah itu kan sudah kita niatkan karena Allah. Artinya sudah kita hadirkan Allah di awal di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita itu. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kembali tentang amalan-amalan zahir dari ibadah sholat itu, yang rukun 13 itu kan diawali pertama dengan berdiri betul. Artinya memang i'tiqad kita untuk betul-betul mendirikan ibadah itu secara qalbiyah, secara fisik kita harus berdiri melaksanakan sholat itu. Makanya kalau saya katakan sering, kalau melaksanakan sholat fardu sementara dia bisa berdiri walaupun sebentar, tapi dia tidak lakukan itu, dia langsung duduk, maka tidak sah sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga begitu. Kecuali memang dia uzur syar'i, memang tidak bisa berdiri walaupun sebentar, boleh dia langsung duduk. Tetapi kalau dia bisa berdiri, minimal ketika takbiratul ihram itu dia berdiri, maka dianjurkan dia harus berdiri. Kalau tidak, maka tidak sah sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunat boleh. Kalau sholat sunat itu langsung duduk di kursi boleh. Tapi kalau sholat fardu tidak. Makanya walaupun bersandar itu harus dilakukan sebentar saja. Istilah orang kampung pinomat. Pinomat takbiratul ihram. Nah, ini kadang-kadang sholatnya langsung duduk. Tapi kalau undangan bolak-balik tahan dia duduk berdiri duduk. Nah, itu juga kadang-kadang. Tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal Allahu Akbar berdiri dia. Udah tak tahan duduk. Nah, kalau tak tahan berdiri tegak begini ya bersandar. Nah, inilah banyak orang yang beramal ini tidak punya landasan ilmu. Nah, setelah kita berdiri betul sebelum kita takbiratul ihram, takbiratul sholat itu kan adalah kaulan wa fi'lan makhsusah, perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi balik, orang dikatakan sholat itu kan ketika takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram itu kan berarti dia belum sholat. Jadi berdiri betul itu kan belum dianggap sholatnya. Artinya apa? Menyiapkan dirinya untuk mengangkat takbir itu. Makanya sebelum mengangkat takbir itu selesaikan semua dulu. Hadirkan dulu Allah, jauhkan dulu syaitan. Bagaimana caranya? Baca ta'awuz, membaca kul a'udzu birabbin nas, atau doa rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyakhdurun. Sudah betul-betul fokus ini, barulah kita pasang niat. Makanya maaf, ada satu kaul, satu paham, ya niat itu cukup di hati. Kalau menurut satu kaul lagi, niat itu perlu di takrir.
dijelaskan, diucapkan dia. Makanya lapas niat itu kan usolli, kan itu dia. Jadi setelah itu baru melapaskan niat. Setelah kita betul-betul berdiri, sudah betul-betul konsen, baru niat menyengaja usolli. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Apakah lapas niat ini boleh dilapaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap mengikut imam karena Ta'ala. Boleh, boleh. Kenapa? Karena kita belum sholat. Kita belum sholat. Kaulan wa fi'lan makhsusah, perkataan dan perbuatan khusus. Usolli itu kan bahasa Arab. Sengaja aku sholat kan itu. Jadi kalau diganti, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala, baru Allahu Akbar. Takbir itulah baru, takbiratul ihram itulah baru namanya orang sholat. Makanya takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Perkataan, perbuatan yang tidak diatur di dalam sholat ini. Nah, makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, makanya satu pendapat ya tidak perlu ada usolli, yang penting ada di hati, karena niat itu kerjanya hati. Nah, setelah Allahu Akbar takbiratul ihram itu disunahkan membaca iftitah, pembukaan. Orang kan banyak ketika dia membaca iftitah berjamaah, imamnya sudah membaca suratul Fatihah, dia lanjut terus baca iftitahnya. Padahal ketika kita membaca suratul Fatihah, sebelum habis bacaan kita, imam sudah masuk Fatihah, hentikan iftitah itu. Mendengarkan bacaan imam itu lebih afdal daripada kita membaca iftitah. Jangan diteruskan. Fa idza quri'al Qur'an mastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila didengarkan Al-Quran kepadamu, dibacakan Al-Quran kepadamu, dengarkan, diam. Makanya ketika awak sudah sampai la syarika lahu wa misalnya Allah berkabir, tiba-tiba sampai di ujung, udah bismillahirrahmanirrahim kata imam, udah berhenti, jangan sambung lagi inna sholati wa nusuki, jangan, berhentikan ya. Kalau kita tak punya ilmu ya lanjut saja, terus lanjut sampai habis. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, lanjut terus. Nah, balik kita ke awal. Nah, kalau begitu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah memang balik kita, kalau memang di hati kita tidak ada Allah di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu, maka kita tidak dianggap sholat dan kita tidak akan mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita harus berusaha dan berupaya untuk bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Bagaimana usaha menghadirkan Allah di dalam hati kita itu? Pertama adalah tahmim, memahamkan segala semua bacaan-bacaan sholat itu. Makanya kalau tahu kita, kalau paham kita bacaan sholat itu, bisa larut kita dengan bacaan itu. Itu yang payah. Tapi yang payah, tapi kenapa main HP bisa awak? Kalau main HP awak, yang sebelah ini bisa lu kontes apa sebelah awak. Anak awak pergi pun tak tahu karena asyik main HP itu. Wah, udah Ta'ala gitu pikir rupanya. Kenapa? Karena asyik main HP. Kenapa main HP bisa konsen? Kenapa sholat tidak? Nah, itu penyakitnya. Karena memang diganggu setan. Sebenarnya bukan mengganggu, memang sudah ada setan dalam diri kita ini. Dan saya bilangkan dua tempat setan itu, satu di makam ars, satu di makam kolbu, di makam 5000. Nah, kalau orang tarekat bilang dia makam 5000, makam 5000, ini makam ars, tinggi, akal pikiran, itulah ars. Sini makam kolbu, hati, di sini tempat setan. Itu yang mau ditutup tadi ketika kita melaksanakan sholat, itu yang mau ditutup dengan doa tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis waswas. Masuknya pelan-pelan itu, gangguan setan tuh. Pelan-pelan dia masuk sikit-sikit, masuk mulai tak ganggu semua. Nah, itulah gaya setan tuh.
Nah makanya Bapak Ibu jemaah, kalau kita bisa memahamkan makna sholat itu tadi, bacaan-bacaan sholat yang kita baca tuh, larut kita dengan itu, sedikit akan menghilangkan kelalaian kita dalam ibadah. Ya tak usah pun pala paten kali, tak usah pun pala hebat kali. Sayyidina Ali aja pun payah mendapatkan kekhusyukan. Kan dalam riwayat yang kita baca, ditundukkan Rasul lulu sorban tuh banyak, Ali menengoki gitu. Tak ditanya Rasul, habis kan selesai sholat tanya Rasul, Ali sorban yang mana sama kau? Yang ini Rasul, berarti kau tak khusyuk. Selama sholat mengingat sorban ini saja lah kau, kata Rasul. Begitu. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pahamkan maknanya. Dari mulai doa iftitah itu tahu kita. Memang kalau sekarang ini belajar, maaf lah ya, udah tua-tua ini baru mulai menghafal itu, memang dia susah lah. Pak kata pepatah, belajar waktu kecil seperti menulis di atas batu, tapi belajar sesudah dewasa dan tua seperti menulis di atas air. Hilang. Kemana dihafal ini, hilang yang ini, dihafal ini, hilang ini. Udah payah. Udahlah Pak, menyerah aja lah sama Allah. Allah udah tahu ya, Allah udah tolong aku, tak tolong aku lagi otaknya. Yang penting karena hukum mengaji ini aku datang ya Allah, aku berusaha terus ya Allah.